Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dengan saya dalam 10 menit bersama Tuhan. Dengan bahan bacaan dari 2 Yohanes 1 ayat 4-11, dengan tema mendidik generasi muda dalam kebenaran melalui bangku pendidikan. Ada satu hal yang sering kita dengar tapi kadang kita anggap biasa, pendidikan. Setiap pagi, anak-anak pergi ke sekolah. Ada yang rajin, ada yang bangun telat, ada yang semangat, ada juga yang terpaksa berangkat karena takut dimarahi orang tua atau guru. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita menyadari bahwa pendidikan, baik di sekolah maupun di gereja, adalah salah satu cara Tuhan mendidik dan membentuk generasi muda untuk hidup dalam kebenaran? Hari ini, kita akan belajar bersama dari 2 Yohanes 1 ayat 4-11. Surat pendek ini ditulis oleh Rasul Yohanes kepada seorang ibu dan anak-anaknya, mungkin maksudnya adalah satu jemaat. Tapi pesannya sangat kuat dan relevan buat kita semua hari ini. Dan untuk memahami teks kita, saya membaginya dalam 2 poin besar, yaitu: pertama, hidup dalam kebenaran. Ayat 4-6. Yohanes berkata begini di ayat 4. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati beberapa dari antara anak-anakmu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Saudara, kebahagiaan terbesar dari seorang pemimpin rohani, entah pendeta, guru sekolah minggu, atau orang tua, bukan ketika anak-anaknya jadi kaya atau terkenal, tapi ketika mereka hidup dalam kebenaran. Itu yang bikin Yohanes senang, karena ia melihat ada anak-anak yang tetap hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Apa maksudnya hidup dalam kebenaran? Bukan cuma tahu mana yang benar dan salah, tapi hidup menurut kasih dan perintah Tuhan, seperti dijelaskan di ayat 6. Inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Jadi kasih itu bukan cuma perasaan, tapi tindakan. Mengasihi Tuhan artinya taat kepadanya. Mengasihi orang tua artinya menghormati mereka, bukan melawan. Mengasihi teman artinya tidak membuli mereka. Mengasihi sesama artinya tidak cuek kalau ada yang susah. Dan semua ini harus diajarkan dan dibiasakan, di rumah, di sekolah, di gereja. Kedua, waspada terhadap ajaran yang menyesatkan. Ayat 7-11. Tapi di bagian berikutnya, Yohanes mengingatkan soal bahaya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Waktu itu banyak orang menyebarkan ajaran yang salah. Mereka bilang Yesus tidak sungguh-sungguh datang sebagai manusia. Itu ajaran yang menyesatkan. Dan Yohanes bilang, hati-hati. Jangan sembarangan terima ajaran atau pengaruh dari luar. Kalau dulu ajaran sesat itu datang lewat orang-orang, sekarang datang juga lewat gadget, media sosial, video pendek, dan bahkan kadang dari teman sebaya. Kita hidup di zaman di mana banyak orang bisa bicara soal apa saja, tapi belum tentu semuanya benar. Ada yang bilang, yang penting bahagia, ngapain ikut aturan? Ada yang bilang, ibadah itu opsional, nggak wajib. Ada juga yang bilang, sekolah mah buang-buang waktu, mending cari uang dari sekarang. Kalimat-kalimat seperti itu kelihatannya keren, tapi bisa menyesatkan kalau kita nggak kuat dalam kebenaran. Itulah kenapa didikan dari rumah, sekolah, dan gereja sangat penting. Karena pendidikan bukan sekadar belajar hitung-hitungan atau hafalan, tapi soal karakter, iman, dan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bertolak dari semua yang sudah saya sampaikan, apa yang menjadi pesannya bagi kita semua? Pendidikan sebagai sarana didikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan adik-adik remaja yang saya kasihi, kalau hari ini kamu masih sekolah, bersyukurlah. Kalau hari ini kamu masih punya guru yang mengingatkanmu, jangan anggap mereka cerewet. Kalau hari ini kamu masih ada dalam persekutuan gereja yang mengajarkan firman Tuhan, syukuri dan ikuti dengan hati yang terbuka. Tuhan sedang mendidik kamu. Tuhan sedang membentuk kamu, supaya kelak kamu jadi anak muda yang bisa berdiri teguh di tengah dunia yang makin tidak menentu. Didikan itu kadang keras, kadang membosankan, kadang bikin capek, tapi hasilnya luar biasa. Orang yang mau dididik akan siap untuk memimpin. Orang yang mau dibentuk akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi, marilah kita semua, baik orang tua, guru, pelayan Tuhan, maupun anak-anak muda, bangkit bersama-sama untuk mendidik dan dididik dalam kebenaran. Orang tua dan guru, jangan lelah menanamkan nilai-nilai firman Tuhan. Anak-anak dan remaja, jangan alergi dengan nasihat. Terima didikan dengan sukacita. Yohanes berkata di ayat 8, berjaga-jagalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Mari kita jaga iman, jaga kebenaran,
Jaga kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena itu bukan hanya soal hari ini, itu soal masa depan kita. Akhirnya saya ajak kita semua menutup khotbah ini dengan satu tekad di hati. Tuhan, aku mau hidup dalam kebenaran-Mu. Bentuklah aku lewat pendidikan, lewat didikan orang tua, guru, dan gereja. Pakai aku jadi terang bagi dunia. Amin.